Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmul barakat wa bis salawati 'alan nabi tatimmus syafa'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi fin niyyati, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang paling utama, kembali sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya Bapak Ibu di subuh kali ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat kesempatan, keafiatan, kesehatan pula, sehingga di subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian ibadah kita ini, sisa umur kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dunia akhirat buat kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Tidaklah kita meninggal dunia nanti, harapan dan doa kita kepada Allah semua kita meninggal husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengikut Nabi ila akhir zaman. Al-Fakir pada subuh kali ini membawa kitab yang namanya Tanqihul Qaul. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia, Pak. Jadi beliau ini di antara ulama Indonesia yang luar biasa, pernah Imam Masjidil Haram. Nah, beliau An-Nawawi Al-Bantani, di antara kitab yang sering dibaca oleh ulama. Nah, mungkin saya dengar Bapak Ibu ya, Nasaihul Ibad, itu kitab yang sering dibaca para ulama kalau ceramah sekarang, karena ringkas dan banyak isinya. Kalau ini menjelaskan tentang daripada syarah kitab daripada Babul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kalau apa pernah dengar tafsir Jalalain itu apa diantaranya. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua orang jalal. Yang pertama, ketika pertama mengarang itu namanya Jalil Al-Mahalli. Meninggal beliau, maka dikarang lagi oleh Imam Jalil As-Suyuti. Makanya tafsir namanya Jalalain, dua jalal. Nah, tafsir ini, kitab ini menerangkan daripada 400 hadis, dan tiap bab itu ada 10 hadis daripada tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa begitu penting, Pak, bab berbakti ini? Karena zaman saat ini ya Pak Ibu, yang serba semua bisa lewat telepon sebagainya, beda sama zaman dahulu Pak Ibu ya, yang kadang kalau ketemu orang tua harus datang ke rumah sebagainya, kadang kalau ketemu orang tua jaga dan sebagainya. Sekarang enggak, anak-anak kita sekarang lebih simpel. Ketika bahkan mohon maaf, kadang ketika di rumah pun berhadapan sama orang tuanya, bahkan anak masih megang HP kadang Bapak Ibu ya. Jadi harapan kita semoga di akhir-akhir tahun ini, di akhir zaman ini pula, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang tua yang meridhoi anak-anaknya, dan mudah-mudahan anak kita pula jadi anak yang menjadi anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, kata Nabi, ridha rabbi fi ridal walidi wa sakhitallah fi sakhtal walidi.
ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terdapat pula pada murkanya kedua orang tua. Ay wa fi uqubati uquqihima kama fi haditsil marfu' la yura wajhu thalathatun anfusin al-'aqil wali wat-tariku li sunnati wa man lam yusalli ala idza dzukirtu baina yadayhi kada fi jawhil munazzam. Kata beliau, bab ini juga menerangkan tentang daripada orang yang balasan bagi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan hadis marfu'nya, tidak akan melihat Nabi pada hari kiamat nanti akan 3 orang. Yang pertama kata baginda Rasulullah, aqul waidah, yaitu orang yang enggak berbakti kepada kedua orang tuanya, wa tariku lisunnati, yang kedua yakni yang meninggalkan sunnah Nabi, yang terakhir kata Nabi, wa man lam yusalli idza dzukirtu baina yadayhi, yakni orang yang ketika disebut Nabi Muhammad maka dia tidak menjawab akan panggilan beliau. Jadi 3 ini kata Rasulullah yang pada hari kiamat nanti dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu penting Bapak Ibu? Dulu di zamannya Umar bin Khattab, atau Bapak Ibu, Umar itu Bapak Ibu ya, kalau misalkan dia jalan ke kanan, kadang iblis jalan ke kiri. Bahkan dulu zaman Persia, zaman Romawi, zaman Rasulullah belum bisa naklukin, tapi zaman Sayyidina Umar semua takluk Pak. Persia yang luar biasa, ini luar biasa, itu takluk. Romawi yang itu luar biasa juga takluk sama Umar. Umar ini punya kelebihan luar biasa Bapak Ibu. Umar ini kalau dia di rumah, kalau ibunya belum makan, dia nggak bakalan makan. Umar tuh nggak pernah makan dulu pada ibunya. Kalau kita Anda Bapak Ibu ya, kadang anak kita bawa datang langsung makan, nggak tahu ibu makan belum enggak. Tapi enggak, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau dia di rumah, dia nggak pernah makan belum daripada ibunya. Pokoknya ibu dulu makan, baru dia makan. Maka ditanya para ulama kenapa? Karena di antara kata beliau, jangan sampai lauk yang ibu saya pengen saya ambil. Jadi saking takzimnya sama ibunya, itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu beliau nggak pernah makan mendahului ibunya. Itu di antara keutamaannya daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah SAW menyebutkan, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi poinnya Pak Ibu, mohon maaf kalau sampai hari ini kita merasa anak kita nggak berbakti sama kita, itu bukan salah anak kita, tapi janji Rasulullah sebagaimana ulama menyampaikan, kama tadina tudan, apa yang kau perbuat itu yang kau dapatkan. Jadi kalau kita hari ini pengen anak kita berbakti sama kita, maka kita dulu utamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi Rasulullah menyebutkan kalau sampai anak kita nggak berbakti sama kita, itu bukan salah anak kita, melainkan karena salah kita nggak mengajarkan anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ulama menyampaikan, kadang ada orang tua yang mana dia punya anak tapi nggak pernah ziarah kubur orang tuanya. Bahkan sampai anak tuh nggak tahu kubur kakeknya di mana, karena nggak pernah. Setelah meninggal kakeknya nggak pernah ziarahin tuh. Padahal ulama menyampaikan kepada kita sebagaimana kubur tersebut untuk ingat kita kepada matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menyampaikan apa coba? Tiada masa depan paling utama. Masa paling begitu itu satu, kematian. Kita tuh karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nunggu mati. Dikasih biar kita tuh enggak pusing mikirin dunia, dikasih kadang usaha, dikasih kadang anak sebagainya. Harapan cuma satu, biar kita enggak terlalu mikirin mati. Padahal hal yang paling pasti buat kita cuma satu, Pak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang paling pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, jikalau engkau ingin punya anak berbakti terhadap dirimu, maka yang paling utama kita ajarkan
anak-anak kita atau diri kita lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-Faqih ditanya, wahai Syekh, saya pengen gimana cara berbakti sedangkan kedua orang tua saya meninggal. Maka kata beliau, di antaranya lepas kau sholat wajib maktubah, maka doalah kepada Allah dengan doa bagaimana ulama menyampaikan, Rabbighfirli wali walidayya. Berdoa tiap kali lepas sholat wajib, doakan kedua orang tua kita. Atau Abu Salim As-Satiri mengatakan, jikalau engkau ingin lebih baik lagi, kata ulama, maka ketika doa habis azan sebelum iqamat, kan makbul doa tu ya, kita baca tuh 5 kali, kata beliau, baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli 5 kali baca. Di antara fadilatnya kata ulama, yakni mendapatkan namanya orang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita kalau sudah nggak ada orang tua Pak Ibu, satu hal paling utama, yakni mendoakan agar kebaikan terhadap dirinya. Dulu ada ulama mengisahkan, zaman tabi'in ada seorang laki-laki yang mana seorang wali min auliyallahi ta'ala, dia kalau ingin berbuat sesuatu dia mikir. Suatu ketika dia malam, dia wudhu, dia sembahyang, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala mohon diberikan kelebihan. Dia mimpi, maka saat itu dia melihat alam barzakh, yang dia melihat semua orang tuh berebutan pahala, tapi ada satu bapak nggak rebutan. Maka ditanya, wahai bapak, kenapa engkau rebutan pahala ketika malaikat datang? Kata dia, Pak, saya punya anak yang tiap hari dia ngirimin saya pahala. Kan kata Rasulullah, kalau meninggal dunia 3 kan, diantaranya itu anak yang mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Maka ditanya, kalau engkau pengen tahu anak saya di mana, dia di pasar, dia jualan apa jadi. Bangun dia subuh Pak, dia cari tuh anak. Mimpi tersebut dia bangun, dia cari tuh anak. Maka dia cari, ternyata ada penjual yang tiap hari itu bawa Quran. Tiap hari bawa Quran dia. Maka ditanya sama tersebut, mana orang tua? Kata dia, orang tua sudah meninggal, dan tiap waktu ketika selama saya jual apapun di rumah, saya ngajikan buat kedua orang tua saya. Maka ternyata benar hal tersebut, sampai kepada kedua orang tuanya jikalau anaknya itu berbakti dengan mendoakan tersebut. Maka Rasulullah menyampaikan, jikalau anak kita, ya kata Rasulullah, pengen berbakti sama kita, maka lebih utama kita dulu berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, man asbaha lahu abwan radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah, wa man amsa lahu abwan sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jahannam. Siapa, kata Nabi, di pagi hari yang mana kedua orang tuanya ridho terhadap dirinya. Artinya apa? Di pagi hari bapak atau ibunya itu dosa sama dia, maka apa kata Rasulullah? Futihat lahul abwabul jannah. Maka mulai pagi hari itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tapi kata Rasulullah, wa man amsalahu abwan sakhitani alaihi awruhuma futihat lahu abwabul jahannam. Dan siapa di sore harinya yang bikin kedua orang tua itu murka sama dia, maka mulai sore itu juga futihat lahu abwabul jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu neraka terhadap dirinya. Dulu ada sahabat Nabi Pak, namanya Asma binti Abu Bakar. Karena ketika Abu Bakar tuh masuk agama Islam, nggak lama setelah itu dia pisah sama istrinya, Tutailah. Karena berbeda pemahaman dan keyakinan. Maka suatu ketika selesai perang, saat itu Quraisy sama sahabat yang lainnya damai, dalam artian nggak perang mereka. Maka suatu ketika ibunya yang Qutailah datang ke rumah Asma. Asma ini nggak berani buka pintu karena dia tahu ibunya beda keyakinan sama dia. Ibunya beda sama dirinya. Anaknya Islam, ibunya masih agama terdahulu. Maka suatu ketika dia nggak berani buka pintu. Maka nanya sama Nabi, wahai Rasulullah, saya tuh kedatangan tamu yang mana tamu tersebut ibu saya sendiri dan dia beda keyakinan sama saya. Bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana kata
Asma. Kata Nabi, baiknya Nabi luar biasa Pak. Kata Rasulullah, wahai Asma binti Abu Bakar, maka terimalah term tersebut, karena itu ibu engkau, dan perbaikilah hubungan. Artinya dalam surah Luqman tuh Pak, di antara tanda tuh kalau orang mau mu'allaq tuh ya, ditanya itu kadang tanyain inna dina indallahil Islam, kenapa di sebagainya. Yang kedua apa? Masih ada nggak kedua orang tua? Kalau ada kedua orang tua, sekalipun beda agama, tapi suruh baik. Dalam Islam itu luar biasa. Sekalipun bapaknya, ibunya atau itu beda agama, tetap suruh hubungan baik. Artinya jangan sampai ketika anak masuk agama Islam maka putus hubungan, jangan. Dan surah Luqman menyatakan bahwasanya ketika masuk agama Islam sang anak maka selalu baiklah sama kedua orang tua dalam masalah dunia. Karena tapi kata dalam kitab tersebut menyatakan, kalau sampai disuruh ibu atau bapaknya kembali ke agama asal, jawaban orang biasa, lemah lembutlah menolaknya. Padahal itu Pak, beda agama. Orang tua beda agama. Makanya ada Allah Ta'ala menyampaikan tuh ya, sekalipun berbeda agama, tapi itu orang tua kita, terbaik hubungan. Jangan saya putus cuma karena beda agama. Terbaik. Karena gimana pun dialah kedua orang tua tersebut. Awassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Jadi Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu kita itu saat hamilnya susah payah, melahirkannya susah payah, mulai hamil sampai setelah menyusui 30 bulan lamanya, sampai nih anak umur 40 tahun, hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah, umurnya matang 40 tahun. Maka yang paling pertama apa coba? Disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Karena gimana pun kebaikan kita itu semua atas kebaikan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kedua orang tua kita. Lihat dulu Pak, ada namanya ahli tabi'in, Uwais Al-Qarni, Pak, kita sudah tahu kisah itu, banyak ulama menyampaikan kan ya. Saking baiknya dia, bahkan Rasulullah itu sampai ketika Sayyidina Umar pengen ke kota Yaman, maka kata Nabi, sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepada dia. Maka ditanya, dicari sama Sayyidina Umar, di mana nama orang tua Uwais Al-Qarni? Orang lain nggak tahu. Ternyata mohon maaf, ketika ada yang menyari-nyari makanan di sampah, ternyata itu Uwais Al-Qarni. Apakah dia minta kemuliaan? Enggak. Tapi bangsa langit cinta sama dia bukan karena berbakti kepada ibunya. Dia 8 bulan latihan Pak, ngangkat lembu. Cuman satu, pengen bawa ibunya haji ke Mekah. Itu 8 bulan latihan, gendong, bahasa kita lah mungkin gendong sapi kan ya, anak sapi lah ya kan. Tiap hari latihan selama 8 bulan untuk membawa ibu ini yang panjangnya itu dari Yaman ke Mekah 1000 km. Itu dibawa sama anaknya, dibawa sama Uwais Al-Qarni ini sampai kota Mekah, sampai ibunya itu meminta kepada Allah Ta'ala agar sang anak ini sehat kembali. Cuma membuat kita Pak, artinya ketika seorang anak itu ingin sukses hidupnya, cuma satu, gimana caranya agar dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena efek yang paling utama, Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia sampai akhirat. Maka ada kisah Bapak Ibu, ada kisah di zaman Rasulullah SAW yang mana kisah ini sering kita dengar. Seorang bernama Alqamah, yang mana kisah ini pula ada dalam kitab Al-Kabair, ada dalam kitab At-Tarhib juga ada, dalam Muslim Ahmad juga ada. Ini kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Wa qala Anas radhiyallahu taala anhu, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, di zaman Rasulullah itu ada laki-laki datang, rajulun yusamma Alqamah, namanya itu Alqamah. Wa kana katsirul ijtihad adhimus sadaqah. Laki-laki Alqamah ini, dia tersebut kalau kebaikan jangan ditanya, luar biasa baiknya. Adhimus sadaqah, dan dia ahli sedekah. Famarada yauman mardan syadidan,
Suatu ketika Alqamah ini sakit berat. Washtadda maradahu. Pada suatu ketika makin hari makin sakitnya makin parah. Fabu'itsat zaujatuhu ilan nabi. Maka Alqamah nyuruh istrinya ke rumah Nabi. Artinya sang suami sedang sakit menyuruh istri untuk ke rumah baginda Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah, inna zawji fi naz'i ruhah fa aradtu an u'allimaka bihalik. Kata istrinya, wahai Rasulullah, Alqamah suami saya sedang sakit parah dan dia mau meninggal dunia. Maka aku pengen ngasih tahu engkau dan berharap engkau melihat dirinya. Artinya nyuruh pada Rasulullah untuk datang ke rumah Alqamah. Faqala an-nabi li ashabihi intaliqu bina ilaihi. Qala falamma dakhalu alaihi qala an-nabi ya Alqamah kaifa tara halak. Maka Nabi nyuruh sama sahabat yang lain berangkat ke rumahnya Alqamah. Jadi sahabat sama Nabi berangkat ke rumah Alqamah. Maka Nabi sampai ke rumah Alqamah, Nabi nanya, ya Alqamah, kaifa tara halak. Bahasa kita saat ini mungkin, wahai Bapak Alqamah, gimana keadaan pian sekarang ini? Gimana keadaan Bapak yang sedang sakit ini? Falam yantik. Kata Anas bin Malik, dia enggak merespon. Seorang Nabi nanya sama dia enggak merespon. Falamma ra'ahu lam yantik bi syai'in. Sampai Nabi itu mendekatkan wajahnya dengan Alqamah. Artinya berhadapan sama Alqamah, nanya gimana keadaan Alqamah. Apa kata Anas bin Malik? Falam yantik bi syai'in. Dan Alqamah itu sama sekali enggak merespon. Sama sekali enggak merespon. Fa'alima annahu halikun falakinnahu syahadah falam yantik biha faqarra alaihi mara falam yantik. Sampai Nabi itu berkata, kata Rasulullah dalam hati Nabi, sebagaimana ulama menyampaikan, ini kata Nabi bakalan celaka. Ini orang bakalan celaka. Nabi itu sampai mentalkinkan di samping telinga kanannya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban Anas apa? Falam yantik. Itu Alqamah enggak merespon. Maka Nabi nanya lagi, kata Rasulullah, alahu abun. Apakah Alqamah ini punya bapak? Faqalu lahu ya Rasulullah, inna abahu qad mata wa inna lahu ummatu katsirus sinni. Kata sahabat, wahai Rasulullah, Alqamah ini bapaknya sudah meninggal, tapi dia punya ibu yang sudah tua. Kata Nabi, pada abihan Nabi, kata Rasulullah, panggil ibunya. Panggil ibunya. Faqalan Nabi, maka paktu biha ilaihi. Faqalan Nabi, maka sampai datang di hadapan Rasulullah, maka Rasul nanya, ya umma Alqamah, kaifa kana hala Alqamah. Kata Rasulullah, wahai ibu Alqamah, bagaimana menurut ibu, ini anak ibu Alqamah ini bagaimana? Apa jawaban ibunya? Faqalat ya Rasulullah, kana yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa kana fa'ilan lil khairi. Alqamah ini, kata ibunya, wahai Rasulullah, dia ahli puasa. Bahasanya kalau puasa Senin Kamis sudah biasa, Daud pun dikerjakan. Apalagi wajib Ramadan sudah biasa ya Rasulullah. Dia baiknya luar biasa. Wa yatasaddaqu, dan dia pun ahli sedekah. Artinya jangan tanya zakatnya, hartanya jangan ditanya. Kalau dia punya harta, dia infak sebesar luar biasa. Wa yusalli, dan dia pun ahli sembahyang. Bahasanya kalau wajib tuh jangan ditanya Nabi, dia sudah pasti melaksanakan. Artinya nggak ada kurang dalam kewajiban dia kepada Allah Ta'ala, tuh nggak ada kurang. Dia puasa wajib, dia puasa. Artinya hubungan sama Allah Ta'ala dia baik. Baiknya kenapa? Karena ibu nyampaikan bahwasanya sembahyang dia baik ya Rasulullah, puasa dia bagus, dan dia pun sedekah, ahli sedekah. Wa kana fa'idan lil khairi, dan dia semuanya kebaikan. Lakinni, kata ibunya, sakhitatan alaihi di annahu kana yu'thiru zawjatahu ala ummi. Tapi wa Nabi, saya tuh murka sama dia karena dia punya istri dan dia melebihkan akan istrinya ketimbang saya sebagai ibunya. Cuman itu poinnya, Pak. Ibunya sakit hati cuman satu, karena Alqamah ini melebihkan daripada ibunya ketimbang, melebihkan istrinya ketimbang ibunya. Kata Rasulullah apa coba? Faqalat, Rasulullah menyatakan, kata Nabi, fa'adabullahu asyad,
Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, antaliku wajima khotaban. Kata Rasulullah, kalau begitu kumpulkan kayu bakar, kita bakar nih Alqamah. Padahal Nabi itu nggak bakar juga, teman, dalam artian bikin supaya ibunya nih mau meridhoi Alqamah. Kata ibunya, ya Rasulullah, la taf'al buwadi wa tamratibu adik. Jangan kayak gitu, Rasulullah, dia tuh anakku. Kata Rasulullah apa? Inna Allah Ta'ala fa'adabullahu asyad. Inna Allah Ta'ala lam yarda biridhaika. Wahai ibu, sesungguhnya adab Allah itu luar biasa dahsyatnya. Dan Allah SWT enggak akan ridha kecuali ibu ridha sama dia. Kecuali ibu ridha. Wala yaqbalu salatahu wa siyamahu wa sadaqatahu. Dan dia, kata Rasulullah, Allah SWT enggak bakalan nerima ibadah wajibnya, enggak bakalan nerima puasanya, enggak bakalan nerima sedekahnya kalau engkau sebagai ibu enggak meridho dia sebagai anak. Maka kata ibunya, faqalat ya Rasulullah, usyhidullah wa usyhiduka anna qad raditu ilaihi. Saksikanlah ya Rasulullah, detik ini juga aku ridho sama anakku ini Alqamah. Faqala Nabi, maka berkata Rasulullah, inna alimatul waqil syahadah panatiqa biha wa mata sa'at. Ketika ibunya ridho, saat itu juga langsung ditalkinkan syahadat di hadapan Alqamah, maka dia merespon wa mata sa'at, dan meninggal ketika itu juga. Wa qala Anas bin Malik, maka berkata Anas bin Malik, ghasalu wa sallu wa dafanu. Kata Anas bin Malik, kami sebagai sahabat memandikan Alqamah, terus menyolatkan dia, menguburkan dia. Faqaman Nabi ala syafiril kubrihi. Selesai menguburkan, maka Rasulullah berdiri di sampingnya kubur daripada Alqamah. Kata Rasulullah, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatuhu ala walidayhi lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, fasarfu huwa nafilah wal adlu huwal faridah, kada fi jawharil Samarqandi. Jadi kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku muhajirin dan ansar, man faddala zawjatuhu ala walidayhi, siapa yang melebih-lebihkan istrinya ketimbang kedua orang tuanya, lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menerima pahala wajib dan sunnahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan buat kita, Nabi menyampaikan bahwa dalam kisah ini, ulama menyampaikan juga cuma satu hal. Artinya gimana pun kita sebagai laki-laki, jangan pernah jauh daripada kedua orang tua kita, dan jangan pernah nggak berbakti kepada kedua orang tua kita. Namanya anak itu pasti anak, gimana pun keadaannya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ulama menyampaikan mungkin yang akan beda dalam masalah nafkah, istri lebih utama. Kan tetapi untuk berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ibu kita, jangan pernah kita jauh-jauhi. Ulama menyampaikan, Bapak Ibu, di antara hikmahnya kita berbakti itu, satu, kata para ulama, dimudahkan segala rezekinya. Yang kedua, dimudahkan namanya akan kebaikan di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, tanda husnul khotimah, karena seorang anak itu akan bakalan baik di hadapan Allah Ta'ala jikalau dia berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kisah ini pula kita mengetahui kisahnya apa. Bahkan Rasulullah menyampaikan, bahkan pahala wajib pun gak bisa memberikan kebaikan selama nih anak nggak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tahu Pak Ibu, saat ini mungkin kita bisa sukses, punya harta banyak, punya mobil, punya mewah sebagainya, punya rumah sebagainya. Bisa jadi itu semua karena doa ibu kita dulu. Ibu kita doa luar biasa, sehingga Allah SWT berikan keberkahan, bisa mendapatkan yang namanya kebaikan karena berkat doa ibu kita di hadapan Allah Ta'ala. Hadis Nabi, Rasulullah menyampaikan, kata Nabi, kullil barri wadai i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfirul laka. Kata Rasulullah, katakan kepada orang sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, i'mal ma syi'ta, silakan perbuat apapun, karena Allah SWT sudah memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Jadi harapan kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua meridhoi anaknya, dan mudah-mudahan pula anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sampai di sini Pak, ada pertanyaan ingin tanyakan? Silakan Pak.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan bahwa seorang anak itu tidak dapat masuk surga kalau tidak ada ridho dari orang tua. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya itu, ibunya itu justru mengajak untuk melanggar syariat? Sebagai contoh seperti ini. Jadi terkadang ada orang tua itu, ada ibu itu yang tidak meredoi seorang anak apabila dia menikah dengan si A atau si B karena faktor ekonomi dan seterusnya, seperti itu kan. Sementara si anak ini tadi sangat cinta dan pasangannya termasuk orang yang soleh. Apakah kalau kita menolak permintaan orang tua kita, ibu kita, kita akan masuk ke dalam neraka? Seperti itu. Itu aja mungkin Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya hadis Pak ya. Masih kita begini juga. Rasulullah menyampaikan ridha rabbi fi ridwani al-aslu wa ala wa sakhita rabbi fi sakhti wali ay alladhi la yakhafu bi syar'i. Selama itu hubungannya baik sama Allah Ta'ala, emang dalam syaratnya yang bagus nih, emang dalam kadar baik, bukan yang menyalahi dalam artian disuruh berbuat maksiat, enggak. Tapi kalau orang tua itu menyuruh maksiat sebagainya enggak bagus, maka kita enggak wajib ngikutin ini. Dalam rawahu Tirmidzi wal Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi Hakim, artinya jawabannya selama dengan syarat alladzi la yakhafu syar'a. Selama tidak menyalahi agama. Tapi kalau menyuruhnya nyuruh mohon maaf ada seorang tua menyuruh kita bisa berbuat salah, jangan ikuti. Selama sekalipun itu orang tua kita. Tapi kalau misalkan itu baik-baik aja, nyuruhnya yang baik itu kita wajib ikutin. Tapi kalau menyuruh berbuat yang salah, tetap enggak ikutin. Itu hadis Rasul menyampaikan, artinya ketika kita punya orang tua yang menyuruh hal maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita enggak ikutin. Tapi selama kita sudah berbuat bakti kepada orang tua, tapi orang tua kita mungkin tetap nggak ada sama kita, itu urusan Allah Ta'ala. Karena selama syaratnya, kata ulama, syaratnya kudu dalam masalah kebaikan, yang hubungannya sama Nabi baik, sama Allah Ta'ala baik. Tapi kalau sudah dua-dua ini baik, kita nggak berbakti, itu baru salah Pak. Tapi kalau misalnya orang tua nyuruh hal yang nggak baik, menyalahi Nabi, menyalahi Allah Ta'ala, maka kita nggak wajib mengikuti. Kira itu Pak ya. Artinya selama itu benar, aman. Tapi selama itu salah, kita jangan ikuti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Ada tanya lagi apa Ibu? Masalah kedua orang tua. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai mendoakan atau berbakti kepada orang tua, tadi dijelaskan sama Ustadz, doanya adalah Robbi firli wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tuanya kita, maksudnya kakek nenek kita, itu bagaimana Ustaz? Ajarannya gitu ya. Yang pertama, yang kedua mengenai tadi ridho orang tua, ridho kepada anak atau anak ridho kepada orang tua, seperti dikisahkan mengenai tadi kisah Al-Qamar tadi. Istilah meridhoi itu maksudnya memaafkan atau memaklumi Ustaz ya. Saya tadi sempat menyimak kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau di rumah gitu ya, antara orang tua dan anak, tadi diceritakan anak itu kalau di rumah main HP dan seterusnya. Supaya kita usahakan, upayakan tetap ridho terhadap kondisi seperti itu. Maksudnya meridhoi di sini memaafkan atau memaklumi Ustaz. Terima kasih. Jadi yang pertama, Rasulullah menyampaikan ridha rabbi fi sahwadi ay aslu dalam kitab ini ya, wa in alam. Jadi sekalipun nanti kita itu mendoakan, emang ucapannya hanya kedua orang tua kan ya. Kan doa tuh banyak ya. Ada doa orang pribadi, kadang Rabbi fili wali hidayah itu pribadi ya. Ada doa jamaah, kadang fili warhamah fili warham kama rabbawna shaghira. Ada jamaahnya fili wali hidayah warhamhuma kama rabbaw. Itu beda domirnya saja. Tapi apakah itu kena nenek kita apa enggak gitu bahasa gitu kan. Selama nih anak berbakti sama ibunya kena. Kakaknya kena. Karena Rasulullah menyampaikan di kitab ini wa in alau, sampai ke atasnya.
Kita kadang nggak bisa kan ya berdoa tuh kadang Allahumma ufifili wadaya wajadati ma tambahin orang tua wajadati lain-lainnya nggak mungkin kan, tapi harapan kita dengan kita berdoa itu saja sudah sama mencakupi neneknya tersebut. Kita berdoa Rabbi ufifili wadaya itu sudah sama kita berbakti sama ibu kita, maka anak kita dikatakan berbakti sama orang tuanya. Jadi ketika kita berbakti sama ibu kita tersebut dihitung pahala berbakti dengan orang tuanya juga karena berkat ibunya. Makanya penting banget berbakti itu kan apa? Kalau kita sudah mulai berbakti baik, maka anak kita pun sama nantinya. Tapi kalau sudah kita nggak mulai doa sebagainya, anak kita pun dia sama. Bahasanya Pak Ibu, bagi anak kecil itu ya dia ingat banget sama orang tuanya kadang. Ibu saya nggak pernah doain saya, bahasanya ibu saya nggak pernah doakan ibunya, gimana saya? Pasti begitu. Jadi harapannya kalau kita berdoa berbaik-baik kepada kedua orang tua kita, anak kita pun sama. Jadi efeknya ketika kita berdoa Rabbi fili waidudaya, maka dinyatakan para ulama sama berbuat bakti kepada neneknya juga. Wa inna ala kata ulama. Itu yang pertama. Yang kedua memaklumi atau memaafkan. Jadi sebenarnya berbakti itu lebih ke hati ya Pak, lebih ke hati ibu kita. Dulu ada yang namanya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kelebihannya Pak Ibu ya, dia tuh kalau mau keluar rumah atau pula datang dari keluar itu tiap waktu ketika datang dia salam sama ibunya, assalamualaikum wahai ibu, dia doakan ABCD. Apa jawaban ibunya? Wahai Abu Hurairah, wahai Abdurrahman bin Sakhar, saya ridho kepada engkau dan engkau termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Artinya apa? Lebih identik ke hati. Kalaupun anak lagi main HP, tapi kita tahu nih bangga sama anak kita, nggak masalah. Karena kadang yang bikin kita tuh murka tuh bukan karena main HP, bukan hati kita kadang. Yang kadang nggak maluminya, kita nggak bisa memaksakan anak kadang belajar itu nggak boleh juga. Pasti ada waktu dia main HP, tapi hati kita ini kan, jangan sampai tergelitik hati yang nggak bagus gitu. Apalagi ibu tuh ya, kalaupun misalnya tergelitik, ya bagus lah kalau bisa. Kalau lagi sakit hati sama anak, usahakan omongan yang baik. Terima Sudais itu Pak, ketika ibunya lagi masak, nyiapin makanan buat para imam, maka Abdurrahman As-Sudais ini lewat. Bahasanya itu mungkin hidangan tuh berantakan lah. Apa kata ibunya? Artinya Pak, bahasa kita mungkin dasar kau anak nanti jadi haram, kau bisa haram nanti. Benar Pak, sekarang jadi masjid haram itu karena sumpah ibunya. Jadi kalau kita mau nyoba yang baik aja, orang kaya kah, orang soleh kah, atau sumpah yang bagus pokoknya. Jangan sampai, mohon maaf, anak tuyul, jangan sampai Pak. Jadi kadang-kadang kalau lagi marah ibu tuh ya, jangan sampai terucap yang gak bagus. Boleh sampai ke hati, jangan sampai. Karena ucapannya doa. Tapi kalau mau ketika sakit hati, ibu sakit hati, ucapan yang bagus. Anak misalkan anak soleh kah, hafal Quran kah, apa yang pokoknya ucapan yang bagus. Jadi kita memaklumi dia pun sama kayak meridhoi dia juga. Artinya zaman sekarang ini beda keadaannya. Jadi usahakan kita sebagai orang tua gimana pun keadaan anak kita ridhoi dia. Karena kalau sudah kita nggak dengan semuanya, efeknya panjang Pak. Nanti dia mohon maaf kerjaannya nggak berkah, sekolahnya nggak selesai karena ibu sudah nggak suka sama dia. Tapi kita sebagai orang tua yang paham akan agama sebagai belajar sebagainya, usahakan gimana pun keadaan anak kita ridho sama dia, gimana pun keadaan kita. Maka kita berdoa Ta'ala semoga kita sebagai orang tua ridho, dan mudah-mudahan pula anak kita menjadi anak yang berbakti sama kita. Paham Pak ya? Ada tanya lagi? Tanyakan. Maaf Ustaz, bisa nambah lagi karena waktunya juga masih silakan Pak. Panjang. Jadi menyambung pertanyaan yang tadi, itu bagaimana kondisinya dengan orang tuanya sendiri Ustaz? Misalnya pada saat orang tuanya ini katakanlah untuk menyuruh si anak ini bercerai gitu kan, seperti itu, karena sesuatu hal gitu kan, karena apa menurut mereka ekonominya kurang bagus gitu kan. Apakah ibunya ini juga berdosa terhadap Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi kasus di zaman sekarang ini kan banyak pasangan-pasangan muda khususnya ibunya itu yang membunuh anaknya dari sejak kecil gitu kan. Padahal sebetulnya ya memang secara kalau kita lihat ini pengorbanan ibu terhadap anak gitu kan. Anaknya tidak patuh, mungkin dia kesal dan seterusnya, sehingga akhirnya dia kesal dan akhirnya memukul, melukai, bahkan sampai membunuh. Apakah ibunya ini
mendapatkan dosa seperti itu. Masih. Saudara, tadi yang pertama tadi tentang masalah ibu nyuruh cerai Pak ya. Selama satu Pak ya, mungkin nih lingkungan Balikpapan ini kan diantaranya kata Sri Pani Kemenak paling banyak cerai itu Balikpapan diantaranya. Pecahan banyak karena muda sebagainya juga. Jadi mungkin selama itu anak memang baik dalam jalurnya, benar dalam masalahnya, nggak ada orang tua itu salah kalau nyuruh anaknya. Tapi kalau seandainya nih anak memang yakin dengan pasangan dia bisa, maka lanjutkan. Makanya di antara ulama itu Pak menyuruh pada orang yang sudah menikah di antaranya berbakti itu wajib. Tapi kalau jangan sampai bikin khilaf orang tua karena kita dekat sama dia. Contoh misalkan mohon maaf rumah dekat berantem ketahuan sama mertua, suruh pisahan sebagainya, itu efeknya. Makanya disuruh ulama itu ketika menikah berbakti itu kayak biasa, tapi menjauh orang tua perlu juga. Jangan sampai buat cerai karena orang tua. Karena kebanyakan masalah kadang orang tua. Gimana pun Pak itu tetap anak dia. Pasti nyuruh baik, udah anak saya aja. Tapi selama Pak, selama poinnya satu, selama yang disuruh sama Allah sama ibu tuh dalam kadar nggak menyalahi Nabi, nggak menyalahi Ta'ala, saya lanjutkan. Tapi kalau sudah menyuruh nggak bagus, misalkan menyuruh mohon maaf selingkuh sama lain sebagainya, nyuruh karena nyuruh cerai nggak bisa, disuruh lain sebagainya, jangan. Tapi kalau selama anak itu bisa meyakinkan ibunya perbaikan hubungan dia sama istrinya bagus, lanjutkan. Yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa? Yang kedua tadi masalah apa? Yang kedua dosa ibu. Ya, dosa ibu terhadap anaknya. Kita sering bahas main berbakti Pak ya. Sering bahas tuh. Kita sering dengar berbakti orang tua. Padahal di antara ada 20 keadaan yang orang tua berhaka sama anaknya. Di antaranya ngasih nama salah. Namanya salah dikasih. Mungkin dulu ada sahabat Umar Khattab itu kedatangan orang anak di antara kisah itu ya. Ini tentang kisah daripada orang tua durhaka sama anaknya. Emang nggak ada artinya, cuman ibarat kata tanda yang berefeknya buruk banget. Ada seorang anak datang sama Umar, Sayyidina Umar, dia nyatakan datang dia Sayyidina Umar, dia bilang saya tuh sini jelekin sama teman-temannya. Ternyata arti nama anak tikus artinya dalam bahasa Yahudi. Maka dia sama Sayyidina Umar mengadu, maka dipanggil kedua orang tuanya. Kata Sayyidina Umar, jangan sampai engkau nggak berbakti sama anak. Bahasa itu bukan nggak berbakti, durhaka karena ngasih nama buruk. Apalagi mohon maaf Pak, sampai ibarat kata mukulin dia, itu dosanya luar biasa. Dia itu amanah buat kita. Makanya kalau Bapak tahu ya, kalau seandainya tahu tuh efeknya di akhirat luar biasa, kita nggak minta anak dah. Benar. Seandainya tahu efeknya punya anak tuh ya, kita nggak bakal minta anak. Tapi kalau seandainya tahu efeknya baik punya anak, kita minta anak. Makanya kadang ada orang nggak punya anak, jangan sedih. Yang punya anak pun jangan juga merasa marah sebagainya, enggak. Dikasih anak mungkin surganya di anak kali. Yang nggak dikasih anak mungkin surga di lain kali. Karena kalau anak itu luar biasa. Kalau dikasih Allah Ta'ala anak itu amanah. Tapi bukan berarti merubah kita jadi buruk sama dia. Allah Ta'ala tuh nggak mungkin ngasih kita anak harus kita jahatin dia. Kadang jajan pun dikurangin sebagainya dipukul sebagainya, kalau jangan. Jadi di antara tandanya tetap dia berdosa kepada anaknya, karena anak itu titipan dari Allah Ta'ala, bukan buat dia. Tapi diamanahkan ke kedua orang tua agar bagaimana anak didik, biar ke depan jadi penghuni surga berkat daripada kita surganya karena ada anak kita. Jadi kalau misalkan ditanya apakah dosa apa enggak, jelas hubungan Allah Ta'ala, karena itu amanah Allah Ta'ala. Anak, usaha, harta itu Allah Ta'ala yang ngasih, nggak ada kita. Kalau kita ditanya karena usaha kita, jauh banget Pak. Oh saya kaya karena doa saya, nggak ada. Karena segitu besarnya usaha kita bikin bisa kaya itu jauh banget harapannya. Tapi kan semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita punya anak, harapannya bagaimana supaya kita utamakan didikannya. Jangan sampai kita mukul dia cuman karena kita mohon maaf lagi emosi sebagainya. Jadi kita punya anak, harapannya bagaimana itu amanah dari Allah Taala. Kita bikin dia terbaik di hadapan Allah agar nanti kelak kita mendapat surga berkat anak kita. Bisa jadi mungkin satu hal, kita surganya karena anak kita, atau sebaliknya pula kita ibadah kuat luar biasa tapi anak kita buruk sebagainya, bisa jadi neraka kita karena dia. Jadi harapan Allah Ta'ala kalau kita menjadi orang tua
Belajarlah untuk selalu berbuat kepada anak-anak kita selama dalam masalah syariat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya minta ya. Artinya jangan sampai kita berburuk kepada anak kita, karena gimana pun itu bukan milik kita, tapi itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan atau sudah? Kita doa apa ya? Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.